Mengapa harus ada ilmu bantu sejarah? Jadi begini, karena keterbatasan sejarawan dalam ini menggali semua sumber-sumber, maka harus ada satu alternatif yang dapat memudahkan sejarawan ketika dia sudah selesai menggali sumber, untuk memudahkan sejarawan dalam melakukan rekonstruksi. Nah, ini konsepnya, kata kuncinya rekonstruksi. Jadi di dalam proses rekonstruksi itu diperlukan ilmu bantu, ya, atau yang sering disebut auxiliary science. Ya, jadi ilmu bantu sejarah atau auxiliary science itu sangat diperlukan ketika kita akan merekonstruksi peristiwa masa lalu, dan disinilah sebenarnya peran dari ilmu bantu itu menjadi penting. Nah, ilmu bantu yang dibutuhkan, apakah semua ilmu bantu yang nanti saya uraikan satu persatu ini dibutuhkan semua? Tidak dibutuhkan semua, tergantung dari konteks dan subjektivitas, ya, sejarawan yang bersangkutan. Nah, dalam konteks ini, topik atau fokus kajian sejarawan, ya, terhadap peristiwa tertentu, itulah yang akan memakai ilmu bantu sesuai dengan topik yang dia pilih. Nanti saya berikan contohnya. Ilmu bantu ini itu bermanfaat untuk riset sejarah dengan topik yang bagaimana, ini nanti ya bagian berikutnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Apa itu ilmu bantu sejarah? Ada banyak pendapat. Ini saya ambilkan dua pendapat dari Gustlock sama ini Graham, ya. Nah, Gustlock ya ini merumuskan bahwa ilmu bantu sejarah itu ada beberapa, di antaranya adalah filologi, epigrafi, paleografi, heraldik, genealogi. Ini sama persis dengan genealogi. Nah, kemudian kalau Graham ini merumuskan auxiliary science, ilmu bantu sejarah itu ada filsafat, ada biografi, antropologi, ada linguistik, ada arkeologi, ada epigrafi, ada numismatik, dan ada genealogi. Ini menurut Graham. Jadi kalau Graham itu lebih luas ilmu bantu yang dapat digunakan oleh sejarawan ketika dia akan melakukan rekonstruksi sejarah atau rekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, ini mengenai ilmu bantu itu, ya. Ini saya ambilkan hanya dua ilmuwan, yaitu Gustlock sama Graham saja, tapi sebenarnya banyak ya pandangan-pandangan beberapa ilmuwan, pertama sejarawan, dalam merumuskan ilmu bantu apa saja sih yang diperlukan di dalam proses rekonstruksi sejarah itu, ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, disinilah tadi sudah saya singgung, jadi tidak semua ilmu bantu itu diperlukan, jadi tidak semua, ya, tergantung dari konteks dan subjektivitas, ya. Misalnya begini, seorang ekonom akan menulis peristiwa ekonomi pada masa lalu, itu berbeda dengan sejarawan ketika dia menggunakan ilmu bantu ekonomi di dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu, termasuk juga misalnya sosiologi juga berbeda, ya, ketika dia akan merekonstruksi masa lalu. Kemudian begitu juga misalnya ahli agama juga akan berbeda merekonstruksi masa lalu dengan topik tertentu itu, ya. Nah, disinilah muncul masalah subjektivitas. Jadi subjektivitas dalam konteks ini subjektif dalam kaitannya penggunaan ilmu bantu di dalam merekonstruksi masa lalu oleh sejarawan ini, ya. Nah, subjektivitas itu juga muncul. Jadi fenomena-fenomena sosial, ya, ketika dilihat oleh sejarawan itu akan berbeda ketika fenomena sosial itu dilihat misalnya oleh ahli agama, oleh ekonom, oleh sosiolog atau antropolog, itu berbeda.
Nah, inilah yang dimaksud subjektivitas dalam konteks penggunaan ilmu bantu tersebut ini, ya. Nah, oleh karena itu di dalam penggunaan ilmu bantu di dalam kajian sejarah itu ada unsur subjektivitas. Subjektivitas maksudnya kebebasan sejarawan untuk memilih ilmu bantu apa yang dia butuhkan ketika dia akan menulis atau akan merekonstruksi peristiwa masa lalu itu, ya. Nah, oleh karena itu di dalam konteks kita, konteks historical science, ya, itu subjektivitas mempunyai makna yang dimensional. Jadi banyak subjektivitas, ya, tidak hanya ketika kita akan menggunakan ilmu bantu, ketika kita menafsirkan sumber, ketika kita akan melakukan analisis sumber, ya, itu ada subjektivitas. Misalnya begini, saudara menemukan 10 sumber. Nah, ketika Anda memilih 6 dari 10 sumber itulah subjektivitas. Mengapa kok 6 yang dipilih? Bukan 2, bukan 3, bukan 10. Nah, itulah subjektivitas di dalam konteks ketika kita menggunakan sumber. Nah, termasuk juga subjektivitas ketika kita akan menggunakan ilmu bantu di dalam kajian sejarah. Mengapa kita memilih ilmu bantu antropologi, bukan sosiologi? Nah, itulah konteks subjektivitas penggunaan ilmu bantu dalam konteks kita, ya, dalam konteks historical science ini. Ada beberapa ilmu bantu yang bisa digunakan oleh sejarawan ketika dia akan merekonstruksi peristiwa, tergantung dari subjek atau fokus penelitian sejarawan yang bersangkutan. Nah, ini yang pertama, ilmu bantu yang disebut paleontologi. Jadi ilmu ini mengkaji bentuk-bentuk kehidupan prahistory, ya, terutama tinggalan-tinggalannya, ya, fosil-fosil yang ditinggalkan itu, ya, itu merupakan bidang kajian dari paleontologi. Nah, sementara itu fosil-fosil ini dari bahasa Yunani, ya, fisilis, yang artinya sesuatu yang digali atau sesuatu yang dikeluarkan dari tanah ini. Nah, jadi fosil dari apapun, ya, misalnya dari binatang, tumbuhan, ya, kemudian flora dan fauna itu yang terpendam lama di dalam bumi, ya, mungkin ratusan jutaan tahun yang lalu. Nah, ketika ditemukan, nah, itulah paleontologi ini menjadi alat untuk mengetahui bentuk-bentuk kehidupan masa lalu itu. Nah, di dalam konteks ilmu sejarah, ya, ilmu bantu paleontologi ini digunakan untuk apa? Nah, ketika Anda mau riset tentang jauh, ya, periode pra-history, maka paleontologi ini menjadi penting. Nah, yang berikutnya yaitu paleoantropologi. Ya, ini paleoantropologi ini berbeda, ya. Unit kajiannya dengan paleontologi ini berbeda, ya. Kalau paleoantropologi ini fosil manusia purba, ya. Kalau yang tadi, yang paleontologi itu tidak spesifik fosil manusia purba, tapi fauna, flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan manusia ini, ya. Nah, paleoantropologi ini satu ilmu yang mengkaji, merekonstruksi asal-usul manusia, termasuk juga evolusinya, kemudian persebarannya, lingkungan di mana dia hidup, dan termasuk juga cara dia hidup dan budayanya. Jadi paleoantropologi ini lebih luas dibanding dengan paleontologi tadi, ya. Nah, banyak temuan misalnya di Indonesia, kajian paleoantropologi ini banyak dilakukan, ya, oleh beberapa sarjana kita dan juga sarjana dari Barat, Eropa pada akhir abad 19. Ini misalnya Du Bois ini menemukan tulang rahang di Trinil, ya, di dekat di tepi Bengawan Solo. Ya, kemudian fosil itu direkonstruksi yang kemudian diberi nama Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera berdiri, ya. Nah, kemudian ada Koningswald, ini juga menemukan fosil, ya, kemudian
diberi nama Homo soloensis, jadi manusia purba dari Solo. Kemudian ada juga Homo mojokertensis, ada juga Pithecanthropus mojokertensis, ya, manusia kera dari Mojokerto, dan banyak lagi temuan-temuan yang menggunakan disiplin atau ilmu paleoantropologi untuk mengungkap tadi, ya, asal usul, kemudian evolusinya, persebarannya, lingkungannya sampai dengan budayanya tadi. Oke, ini paleoantropologi. Nah, yang berikutnya ini arkeologi. Nah, arkeologi ini adalah disiplin, ya, mengenai hasil budaya, prasejarah dan juga sejarah. Prasejarah itu sebelum dari 0 abad, kemudian abad berikutnya itu sejarah. Kalau yang 0 abad sebelumnya itu prasejarah. Nah, arkeologi ini mengkaji itu, ya. Jadi mengkaji budaya, ya, manusia pra dan pasca historis ini, ya, melalui ini penggalian, ya, ekskavasi ini, ya. Nah, di antara temuan-temuan, ya, ada benda-benda, ya, ini buatan manusia, ya. Dari benda-benda itu, ya, misalnya dari kapak batu, manik-manik dan lain-lain, itu bisa diketahui persebaran manusia pada masa lalu. Termasuk juga di sini bangunan pemukiman, ya. Kalau manusia purba, manusia prahistoris itu kan tinggal di gua-gua ketika dia sudah tinggal menetap di gua-gua yang sebelumnya berpindah-pindah, ya, itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut ini ekofag, yaitu objek, ya, alamiah, ya, tertimbun bersama-sama artefak dan bangunan. Nah, seperti misalnya sisa makanan itu disebut ekofag, ya, sisa makanan, ya, macam-macam, ya, seperti itu, ya, termasuk misalnya makanan dari kulit kerang, ya, dari manusia purba misalnya makan kerang itu kan ada sisanya, ada ekofagnya, ya, kulit kerangnya itu masih tertinggal. Nah, itu bisa dikaji untuk mengetahui tadi, ya, persebaran sampai dengan kebudayaan ini. Nah, untuk disiplin kita ilmu sejarah ini sangat terbantu dengan ilmu arkeologi ini, di mana, ya, kita bisa mengetahui kapan peristiwa itu terjadi, di mana terjadi, bagaimana perkembangannya, bagaimana keruntuhannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di beberapa perguruan tinggi ini ilmu arkeologi, ya, ini menjadi cabang dari ilmu antropologi. Ini di Amerika, ya. Kalau di Eropa, arkeologi ini masuk ke dalam disiplin kita, ilmu sejarah ini, ya. Nah, yang berikutnya ini paleografi. Nah, paleografi ini adalah ilmu untuk membaca, untuk menentukan tanggal atau waktu, ya, dan juga menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ditulis di beberapa media seperti media tanah liat, papirus, tembikar, kayu, perkamen, velum, kertas, ya, velum, perkamen itu ini dari kulit kertas, dari kulit binatang yang bagian dalam, ya, yang putih itu, ya. Ini termasuk juga media daun lontar. Nah, ini masuk dalam kajian paleografi ini, ya. Dan banyak temuan-temuan dari paleografi ini yang bisa membantu di dalam studi sejarah, ya, misalnya tulisan hieroglif. Nah, ini yang ditulis di media papirus, ini zaman Firaun. Nah, itu yang baru bisa terbaca tahun 799 oleh ilmuwan Prancis ini, Champollion. Nah, setelah bisa dibaca dan diketahui isinya, maka itu sangat membantu sekali di dalam studi sejarah dan studi yang lain itu, ya. Termasuk misalnya pada zaman Mesopotamia ini di Irak, itu juga ada temuan tulisan paku, ya, yang baru bisa diungkap isinya tahun 1846 oleh Sir Henry Lawlinson ini, ya. Dan ini sangat membantu di dalam kajian ilmu sejarah kalau kita mau menulis sejarah dengan topik, ya, tadi pra history tadi, ya, atau masa sejarah awal, ya. Jadi
Yang berikutnya yaitu epigrafi. Ya, epigrafi ini hampir mirip dengan paleografi, tapi kalau epigrafi ini fokusnya pada objek tempat menulis, ya, medianya itu, ya. Jadi termasuk juga epigrafi ini juga untuk mengetahui bagaimana manusia pada masa itu membacanya, kemudian juga untuk menentukan waktu dan menganalisis tulisan atau inskripsi pada benda-benda, ya, seperti batu dan logam, gading dan seterusnya yang sampai ke tangan kita. Nah, secara sederhana epigrafi adalah ilmu membaca prasasti ini, ya. Banyak epigraf terkenal yang tidak hanya membantu para antropolog dan arkeolog, termasuk juga membantu para sejarawan, ya, misalnya tokoh-tokoh epigraf ini ada Kaspares, Bos, Kodes dan lain-lain, ya, banyak ini, ya. Kemudian tokoh epigraf dari Indonesia ini ada Soekarto, Keatmojo, Purbocaroko, Bukhari dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ini ikonografi. Apa itu ikonografi? Ikonografi adalah ilmu tentang arca, tentang patung kuno, ya. Jadi patung itu bisa diketahui, ya, asalnya, persebarannya, termasuk bahan-bahan yang dibuat, dan juga bisa diketahui kapan patung itu dibuat. Ini, ya, patung arca ini biasanya ini, ya, berada di tempat-tempat sakral, ya, dan banyak ditemukan pada peradaban-peradaban besar masa lalu, ya, seperti di Mesir, India, Persia, Mesopotamia, termasuk juga di Cina dan di Romawi. Nah, di Indonesia itu juga banyak ditemukan patung-patung, ya, tidak hanya dari tanah liat, tapi juga dari batu dan logam itu, ya. Dan patung-patung yang ditemukan di Indonesia ini biasanya yang dibuat pada masa prasejarah ini, ya. Dan biasanya kalau patung-patung yang ditemukan di Indonesia pada masa prasejarah, yaitu biasanya ini, ya, patung-patung tentang yang disebut, jadi patung-patung yang digunakan untuk ini prosesi keagamaan itu biasanya kan besar-besar, ya, itu maka disebut megalitikum. Jadi patung-patung megalitikum itu patung-patung besar pada masa prasejarah itu juga menjadi bagian dari kajian ikonografi ini. Nah, sementara untuk masa sejarah, ya, itu banyak patung-patung juga ditemukan, ya, seperti patung ini, ya, Ken Arok, dan juga ada patung Kendedes, Kertanegara, Gajah Mada, dan seterusnya. Jadi itu pada masa sejarah ini, dan itu sangat membantu, ya, ketika patung-patung itu bisa diungkapkan oleh para ahli ikonografi ini, misalnya kapan patung itu dibuat, patung dibuat untuk tujuan apa, dan bagaimana cara membuatnya, dan seterusnya. Ini, ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini yang disebut numismatik. Nah, numismatik ini adalah ilmu tentang mata uang, ya. Jadi ilmu untuk mengetahui asal-usul dari mata uang dan cara pembuatan mata uang itu seperti apa, termasuk juga sejarah persebaran, perkembangan dari mata uang tersebut, termasuk dari aspek estetika pembuatan mata uang tersebut, dan juga fungsi dari mata uang tersebut, ya. Misalnya mitologi untuk tujuan ini, mitologi dan lain-lain. Nah, ini jadi sepotong mata uang logam misalnya, ketika diketahui bahannya, kemudian bisa diidentifikasi kapan dia dibuat, dan itu bisa menunjukkan pada periode tertentu di dalam satu kurun kekuasaan tertentu ini, dan itu sangat membantu bagi sejarawan ini, ya. Oke. Nah, jadi numismatik ini bagi sejarawan, ya, itu menjadi sangat penting, ya, karena di sana dapat menunjukkan adanya satu aktivitas ekonomi, adanya satu hubungan perdagangan, ya, antar pulau atau antar kerajaan, ya, dan seterusnya ini, dan termasuk juga dari
mata uang itu bisa diungkap bagaimana hubungan politik dan kebudayaan antar kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa itu, termasuk juga antar kerajaan Nusantara dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Itu ya, ini numismatik ini. Nah, yang berikutnya ini yang disebut ilmu keramik. Nah, sering ke kramologi ya. Kramologi atau ilmu keramik ini ilmu yang digunakan untuk ini ya, menganalisis ya tembikar atau keramik atau porselin, dan dia merupakan ini ya ilmu bantu untuk sejarah, untuk mengetahui terutama ini dari aspek sejarah seni ya. Jadi kajian tentang benda-benda keramik yang ditemukan pada masa lalu, yang benda keramik masa lalu yang ditemukan sekarang itu mengandung unsur estetika sehingga bisa diketahui bagaimana seni, perkembangan seni pada masa yang bersangkutan. Maksudnya ketika keramik itu ditemukan kan bisa dianalisis kapan dia diproduksi dan persebarannya sampai di mana, dan kemudian dari aspek estetikanya itu bisa digunakan untuk ini tadi eksplanasi sejarah seni itu ya. Nah, dari keramik ini juga bisa diketahui lalu lintas perdagangan ya pada masa itu, karena keramik pada masa lalu itu juga digunakan untuk selain untuk ini ya hadiah. Jadi ketika seorang penguasa mengunjungi kerajaan di Nusantara itu biasanya memberikan hadiah-hadiah dan juga digunakan untuk alat tukar ya. Nah, temuan-temuan keramik atau tembikar di Nusantara ini jumlahnya sangat banyak sekali, mulai dari masa yang paling tua Mesolitikum, nah, kemudian masa sekarang itu banyak sekali ditemukan keramik-keramik, dan itu sangat membantu ketika sejarawan akan menulis ya, merekonstruksi kerajaan-kerajaan kuno ya pada masa lalu. Nah, genealogi ini satu ilmu yang digunakan untuk mengetahui asal-usul nenek moyang dan juga keturunan ya dari seseorang ya yang berkuasa pada masa lalu. Itu bisa ditelusuri asal-usulnya sampai ke generasi 3-4 generasi berikutnya. Ini yang disebut genealogi, ilmu genealogi ini ya. Biasanya genealogi ini ya muncul pada kerajaan-kerajaan besar, ya, raja-raja. Jadi raja-raja biasanya itu selalu membuat ini silsilah ya. Dari silsilah itulah kemudian muncul ilmu genealogi untuk mengetahui urutan-urutan turun-temurun dari penguasa atau kerajaan pada masa lalu ya. Termasuk juga ini nanti bisa digunakan untuk ini menulis biografi ya, karena di dalam historical biografi itu biasanya ada 2-3 generasi ke atas, itu biasanya diungkapkan dalam biografi seseorang ya itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya filologi. Nah, filologi ini adalah ilmu untuk mempelajari naskah-naskah kuno ya, dan biasanya naskah-naskah kuno ini sangat membantu sekali ya di dalam kajian sejarah Indonesia ya. Ini sangat penting sekali, naskah-naskah kuno banyak sekali. Misalnya ini contohnya Negara Kertagama ya, ini naskah kuno ya, ini sudah ditransit oleh banyak ilmuwan ya. Nah, Negara Kertagama ini ditulis pada abad ke-14 ya, 1365 oleh Bu Prapanca dan seterusnya. Jadi banyak sekali naskah-naskah kuno. Nah, kemudian diterjemahkan oleh ini Profesor Samet Mulyono ya, dan isinya secara garis besar itu menceritakan tentang ini filsafat Prapanca, susunan pemerintahan pusat dan pemerintahan dalam negeri di Majapahit sampai dan seterusnya, sampai urusan-urusan agraria itu lengkap ditulis di Negara Kertagama ini. Dan itulah manfaatnya ilmu filologi yang digunakan oleh para filolog untuk mengungkapkan naskah-naskah kuno, dan setelah naskah-naskah kuno itu bisa diungkap dan itu bermanfaat bagi kajian diantaranya ilmu sejarah itu. Nah, ini banyak lagi ya, ada Pararaton, ada Kidung Sundayana ya,
Kemudian ada juga ini babat, ya babat itu banyak sekali. Ini contohnya babat Tanah Jawi. Kemudian ada cerita Parahyangan. Kemudian ada hikayat, ya, diantaranya hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian ada juga sejarah Melayu, ya. Ini sangat berguna sekali di dalam penulisan sejarah, ya, di dalam merekonstruksi peristiwa sejarah dengan menggunakan beberapa ini, ya, naskah kuno. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya ini etnografi. Ya, etnografi ini cabang dari antropologi, ya. Jadi etnografi ini menggambarkan, mengungkap satu kebudayaan masyarakat tertentu atau etnis tertentu atau suku bangsa tertentu, ya, dengan ikut tinggal bersama-sama masyarakat yang bersangkutan, etnograf, ya. Ini biasanya ini, ya, untuk ini, ya, mengungkapkan bagaimana kehidupan terutama aspek budaya dari masyarakat ya, etnis yang belum mengenal kebudayaan modern, ya, jadi masih original kebudayaan mereka ini. Nah, kemudian dari etnografi ini muncul ethnohistory. Jadi ini sumbangan terbesar etnografi di dalam ethnohistory ini. Nah, jadi etnografi, ya, itu merupakan cara atau metode riset yang mengharuskan penelitinya itu tinggal di wilayah atau di lingkungan etnis, ya, atau subkultur yang dia teliti. Jadi tinggal di sana bersama penduduk di sana sampai bertahun-tahun, ya. Nah, salah satu disertasi dari UI, saya lupa namanya itu dia tinggal di satu suku di Irian Bahoro atau apa. Jadi dia bisa mengungkapkan dari aspek ekonominya, dari aspek kebudayaannya, termasuk seni dan seterusnya, dari aspek sosialnya, interaksi sosialnya itu sangat lengkap sekali. Nah, ilmu bantu lainnya itu ilmu sosial atau sering disebut ilmu sosial humaniora, ya. Jadi misalnya ekonomi, geografi, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Ini sangat membantu di dalam penelitian atau penulisan sejarah. Misalnya psikologi. Ketika Anda mau menulis biografi seseorang atau topografi, jadi biografi bersama-sama, itu pasti memerlukan ilmu bantu psikologi ini. Nah, selain ilmu bantu lainnya, sosiologi. Nah, ini ada lagi ilmu bahasa. Bahasa ini menjadi penting, ya. Kalau Anda mau menulis sejarah kuno, maka Anda harus menguasai bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa kuno. Kalau Anda mau menulis sejarah masa kolonial, mau tidak mau Anda harus menguasai bahasa Belanda. Kalau Anda mau menulis sejarah di wilayah-wilayah Aceh, ya, Sumatera, Aceh, Malaysia, Singapura, Anda harus menguasai bahasa Cina dan bahasa Melayu. Ini, ya. Kalau Anda mau meneliti satu wilayah tertentu, ya, misalnya di wilayah Sunda, Anda harus menguasai bahasa Sunda. Nah, yang terakhir, apa gunanya sih kita menggunakan ilmu bantu, ya, di dalam riset kita? Pertama, ilmu bantu sejarah itu digunakan sesuai dengan topik yang dia teliti atau sesuai dengan periode yang dia kaji. Dan berikutnya, ilmu bantu tadi yang saya sebutkan tadi itu juga sangat berguna di dalam menganalisis, ya, sumber-sumber, ya, sesuai dengan tadi produk dari ilmu bantu tadi di dalam penulisan karya ilmiah atau sejarah tersebut. Selain itu juga ilmu bantu sejarah itu juga bisa mengembangkan ilmu sejarah itu sendiri. Nah, contohnya pendekatan multidimensional yang diperkenalkan oleh Pak Sartono, yang oleh dunia luar dikenal dengan aliran bulak sumur atau School of Bulak Sumur, itu merupakan ini pengembangan dari ilmu sejarah sendiri. Jadi penggunaan ilmu sosial yang digunakan oleh Pak Sartono itu bisa mengembangkan kajian ilmu sejarah itu, ya. Oke, baik. Saya kira itu